Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik ya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan materi mengenai himpunan tingkat SMP kelas 7 semester 2. Nah, untuk itu sebelum lanjut saya akan memperkenalkan diri saya karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke. Perkenalkan, nama saya Ika Citra Pratiwi, Standbook A231-20004. Saya dari kelas A, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Tadulako. Nah, untuk itu di materi himpunan ini saya mempunyai kompetisi dasarnya, yaitu yang pertama menjelaskan himpunan bagian, himpunan kosong, himpunan semesta, dan menyatakan himpunan dalam diagram Venn. Yang kedua, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Untuk tujuan pembelajarannya, di sini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik dengan percaya diri dapat menemukan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya dengan tepat melalui diskusi. Yang kedua, peserta didik bekerja sama menemukan keanggotaan suatu himpunan melalui diskusi dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik bekerja sama menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya, sifat yang dimiliki anggotanya, dan notasi pembentuk himpunan melalui diskusi dengan tepat. Dan yang keempat atau yang terakhir, peserta didik dengan penuh tanggung jawab dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan penyajian himpunan dengan diskusi dengan benar. Oke, langsung saja kita menuju materinya. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai materinya, kita harus tahu apa itu himpunan. Nah, himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Nah, di sini himpunan dapat dinotasikan dengan huruf besar dan kurung awal. Contohnya seperti himpunan hewan berkaki 2, yaitu kita namakan di sini himpunan A. Nah, kita tulis himpunan A sama dengan himpunan hewan berkaki 2, yaitu hewan apa sih yang berkaki 2? Contohnya seperti ayam, bebek, burung, dan lain-lain. Nah, di sini kumpulan yang termaksud himpunan. Yang pertama, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Yang kedua, kumpulan siswa laki-laki. Dan yang ketiga, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Contohnya mangga, manggis, mengkudu, dan lain-lain. Yang keempat, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Yang kelima, kumpulan binatang yang berkaki 4 seperti sapi, kuda, kerbau, kambing, dan lain-lain. Dan yang keenam, kumpulan negara di Asia Tenggara. Nah, ada nih kumpulan yang bukan termaksud himpunan. Apa saja ya? Yang pertama itu kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Yang kedua, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Yang ketiga, kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Yang keempat, kumpulan makanan yang lezat. Dan yang kelima, kumpulan bunga-bunga yang indah. Nah, mengapa sih kumpulan ini bukan termasuk himpunan? Nah, karena tidak dapat didefinisikan dengan jelas, maka kumpulan tersebut bukan himpunan. Oke? Nah, di sini ada anggota himpunan. Anggota himpunan yaitu setiap benda atau objek termaksud dalam himpunan merupakan anggota atau elemen anggota suatu himpunan dapat ditulis sebagai simbol E ya. Nah, contohnya himpunan huruf pembentukan kata pandai. Nah, dalam anggota himpunan kata pandai ini terdiri huruf P, A, N, D, A, I. Nah, P
merupakan himpunan atau elemen anggota suatu himpunan dari B. Karena kita di sini misalkan suatu himpunannya itu kita namakan himpunan B. Maka himpunan P ini termasuk himpunan B. Himpunan B karena dia merupakan himpunan huruf pembentukan kata pandai. Nah, begitu seterusnya. P, A, N, D, A, I. Nah, penyajian himpunan. Penyajian himpunan di sini terdapat dengan dua cara. Yang pertama, dinyatakan dengan menulis sifat yang dimiliki anggotanya. Suatu himpunan dapat kita nyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya ini. A adalah himpunan sebuah bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Contohnya seperti 3, 5, 7. Nah, dan B adalah himpunan sebuah bilangan prima yang kurang dari 10, seperti 2, 5, 7, dan seterusnya. Dan C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin, seperti huruf vokal dalam abjad Latin itu A, I, U, E, O. Selanjutnya, cara 2 yaitu dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya terbentuk umum, di mana X mewakili anggota dari himpunan dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Simbol X bisa diganti dengan variabel lain seperti Y, Z, dan lain-lain sesuai hobi teman-teman sekalian. Misalnya, himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan A sama dengan X di mana X kurang dari 6 dan X merupakan bilangan asli. Nah, lambang ini bisa dibaca dengan himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli. Nah, elemen atau anggota bilangan asli. Tetapi, jika sudah memahami dengan baik, maka lambang ini biasanya cukup dibaca himpunan bilangan asli kurang dari 6. Selanjutnya, di sini akan menjelaskan mengenai himpunan bagian. Nah, di sini himpunan bagian itu merupakan contohnya. Kita ambil himpunan A. Himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Jika dan hanya jika setiap anggota dari A merupakan anggota dari B, bisa ditulis sebagai berikut. Nah, dibaca A himpunan bagian B. Contohnya nih, tentukan banyaknya himpunan bagian dari A jika A sama dengan 1, 2, 3. Maka NA sama dengan 3 karena banyak anggotanya itu 3. Jadi N sama dengan 2 dipangkat 3 sama dengan 8. Himpunan bagian dari A adalah sebagai berikut. 1, 2, 3, 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3, 1, 2 dan 3, dan himpunan kosong juga merupakan himpunan bagian dari A. Nah, kita beralih ke himpunan kosong. Nah, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong dinyatakan dengan lambang kurung kurawal atau ini 0 dan di garis begini. Perhatikan contoh berikut. Himpunan A adalah himpunan yang anggotanya merupakan bilangan asli antara 3 dan 4. A sama dengan himpunan kosong karena tidak ada bilangan asli antara 3 dan 4. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah suatu himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Contoh soal, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan-himpunan berikut. A.
Himpunan A, pesawat terbang, kapal, motor, mobil, dan kereta. Himpunan B, seperti pisang, salad, durian, dan mangga. Himpunan C, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jawabannya, himpunan semesta S dari anggota himpunan A sama dengan himpunan alat transportasi, karena pesawat terbang, kapal, motor, mobil, kereta ini merupakan alat transportasi. Sedangkan himpunan bagian B merupakan himpunan dari buah-buahan seperti pisang, salak, durian, mangga, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu himpunan bilangan bulat antara negatif 3 dan 7. Oke, selanjutnya himpunan yang dinyatakan dalam diagram Venn. Nah, himpunan ini kita dapat nyatakan dalam diagram Venn loh. Nah, kita dapat dalam bentuk gambar, dikenal sebagai diagram Venn. Nah, diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris pada tahun 1834 sampai dengan 1923 bernama John Venn. Contoh himpunan bagian dalam diagram Venn dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini himpunan bagian, ini himpunan semestanya, ini himpunan A. Himpunan A itu termaksud 1, 2, 3, 4, dan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan himpunan B 2, 4, 6. Himpunan B ini merupakan himpunan bagian dari A. Nah, keterangan ini himpunan A terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Himpunan B 2, 4, 6, 8. Nah, seluruh anggota B masuk dalam anggota himpunan A karena dia merupakan bagian dari himpunan A. Oke. Sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.